untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan untuk ada iuran yang disubsidi pemerintah. Nah, ini yang tetap diberikan subsidi, sedangkan yang lain tentu menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan daripada operasi BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan itu... Kenapa Jokowi tetap ngotot menaikkan iuran BPJS dan tidak menurunkan harga BBM? Mengapa Jokowi membuat rakyatnya yang sudah susah semakin disusahkan lagi? Mari kita ulas pertanyaan-pertanyaan ini dengan kepala dingin. Sebelum kita lanjutkan, bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan bagikan ke media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu dengan informasi ini. Karakter kuat Jokowi adalah tangguh, pekerja keras, dan mandiri. Pantangannya adalah tidak tergantung pada orang lain. Dia bukanlah tipe peminta-minta atau mengharap belas kasihan. Dia malu kalau menjadi beban orang lain. Baginya, lebih terhormat makan tempe dari usaha sendiri daripada makan lobster hasil dari meminta-minta atau belas kasihan dari orang lain. Karakter kuat inilah yang menempanya menjadi pengusaha tangguh, kuat, dan mandiri. Hal ini juga yang membuat dirinya kuat melakukan belusukan di tengah masyarakat siang dan malam. Karakter tangguh, mandiri, dan berjuang tanpa bergantung dari orang lain, ia turunkan pada diri anak-anaknya. Lihatlah putra-putri Jokowi. Adakah yang menebeng dan memanfaatkan jabatan ayahnya? Sama sekali tidak. Mereka semua bekerja dan menekuni usaha mandiri, usahanya sendiri. Tidak peduli hanya pengusaha pisang goreng atau martabak, yang penting halal dan bisa memberi kehidupan. Dalam keluarganya, Jokowi sudah menanamkan kuat-kuat dua karakter ini. Yang pertama, Anda harus berjuang mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, Anda tidak boleh menjadi beban bagi orang lain dan menjadi peminta-minta. Dua karakter inilah yang mempengaruhi Jokowi ketika ia menjadi wali kota, gubernur, dan hingga menjadi presiden seperti saat ini. Masih ingatkah saat Jokowi baru menjadi presiden tahun 2014 yang lalu? Apa kebijakan yang paling menyakitkan bagi rakyatnya? Dia mencabut subsidi BBM dan listrik. Itu memang menyakitkan. Tapi Jokowi sama sekali tidak suka rakyatnya terus-terus disuapi, dimanjakan, dan diberi gratisan terus. Dia mengajari mereka bagaimana hidup tegar, kuat, mandiri, dan tidak menjadi bangsa pengemis. Terbukti, hasil dari subsidi BBM dan listrik itu bisa membangun ribuan kilometer jalan negara, ratusan kilometer jalan tol, sekian banyak jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, pintu gerbang perbatasan, waduk, bendungan, kantor pemerintahan, dana desa, dan infrastruktur lainnya dapat dibangun. Tidak bisa dibayangkan jika dana 300-400 triliun per tahun, beban subsidi BBM dan listrik masih diberikan sampai dengan saat ini. APBN pasti habis digerogoti hanya untuk membiayai subsidi. Bagaimana dengan utang? Jokowi adalah orang yang berani berutang. Sebagai pengusaha, Jokowi berani meminjam uang untuk modal yang bersifat produktif dan bukan konsumtif. Ia berani berutang untuk membangun bangsanya dan bukan untuk dikorupsinya.
Lalu mengapa dia ngotot menaikkan iuran BPJS? Alasannya sudah sangat jelas. Setiap tahun, puluhan triliun APBN habis untuk mensubsidi defisit BPJS. Duit puluhan triliun itu menggerogoti dan membebani uang negara. Ini berarti negara harus menyuapi dan memanjakan rakyatnya yang tidak pernah mandiri. Jokowi muak dengan praktek seperti ini. Pertanyaannya adalah, tepatkah saat ini iuran BPJS dinaikkan? Tepat sekali. Saat ini penerimaan negara dari pajak anjlok. Demikian juga untuk bulan-bulan mendatang. Pemasukan negara semakin kering. Sementara itu, subsidi untuk BPJS terus membengkak, apalagi di tengah pandemi ini. Ini jelas mencekik APBN yang sudah mulai sekarat itu. Tidak bisa dibayangkan perubahan postur APBN 2020 setelah dihantam corona. Yang mengkhawatirkan adalah defisitnya sampai berapa? Berapa utang konsumtif bertambah? Saat ini adalah justru saat yang sangat tepat. Saatnya Jokowi berteriak minta tolong kepada masyarakat mampu, terutama kelas 1 dan kelas 2 BPJS, untuk ikut meringankan beban APBN. Jokowi ingin APBN lepas dari beban mensubsidi BPJS. Caranya, iuran peserta harus dinaikkan. Seperti tujuan awalnya, BPJS adalah gotong royong, tidak lebih dari itu. Pihak yang sanggup membantu yang lemah. Sesederhana itu. Ada banyak orang kaya membayar iuran BPJS, tetapi tidak pernah memakainya. Sementara rakyat jelata sangat terbantu dengan manfaat BPJS. Ini yang diharapkan. Lalu di mana peran negara? Peran negara adalah hadir untuk mengatur dan menyalurkan subsidi dari si kaya kepada si miskin. Negara hadir untuk memastikan keadilan sosial yang mampu mensubsidi yang tidak mampu. Negara hadir bukan untuk menyuapi rakyatnya, untuk mensubsidi terus-terusan. Jika nantinya negara sudah kuat, makmur, banyak duit seperti negara maju, boleh menggratiskan pengobatan kepada rakyatnya. Tetapi, saat ini bukanlah saat yang tepat. Jika Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS dan lagi akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu karena karakter Jokowi tidak mau rakyatnya menjadi bangsa yang disubsidi terus. APBN yang selalu defisit, lalu untuk menutupinya dengan duit pinjaman, tidaklah layak digunakan untuk memanjakan rakyat. Ini memang menyakitkan. Jokowi paham benar bahwa Indonesia tidak akan pernah bisa maju jika terus menjadi bangsa yang bermental subsidi. Ia ingin rakyat Indonesia mulai melupakan duit subsidi. Ia ingin rakyat Indonesia tidak menjadi beban bagi APBN yang sebagian dari utang itu. Lalu, mengapa Jokowi tidak menurunkan harga BBM? Kendati pun harga minyak dunia jatuh ke titik paling rendah dalam sejarah. Bahkan harganya minus alias tidak laku. Penjual minyak sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari minyak dan justru harus membayar minyak yang dijualnya karena harus membayar biaya pengiriman. Saat ini, di tengah pandemi COVID-19, rakyat yang membutuhkan BBM sangatlah kecil. Menurut data dari Pertamina, permintaan BBM saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan.
lebih dari 50% karena penerapan aturan social distancing dan PSBB. Apa maksudnya? Pemasukan keuangan negara dari pendistribusian BBM jatuh atau anjlok ke titik paling rendah. Jika harganya diturunkan lagi, maka hal ini langsung membuat Pertamina bangkrut. Pertamina akan sesak nafas dan ikut mati karena COVID-19. Padahal, nyawa perputaran ekonomi negara ditompang kuat oleh Pertamina. Jika harga BBM dijatuhkan mengikuti jatuhnya harga minyak dunia, maka ekonomi negara akan hancur dan lumpuh total. Pertamina akan rugi besar dan kolaps. Saat ini, Pertamina harus membiayai biaya pengeboran yang tidak bisa dihentikan, biaya operasi kilang-kilang minyak yang tidak bisa di-stop, dan menggaji puluhan ribu pegawai. Jika Pertamina hancur, maka ekonomi negara akan kolaps. Ekonomi kolaps, dipastikan pemerintahan Jokowi akan ikut kolaps. Suara-suara yang ngotot agar BBM turun dan mengikuti harga pasar dunia adalah suara jahat yang ingin menghancurkan pemerintah dan Jokowi. Jadi, jika Jokowi ngotot menaikkan iuran BPJS, itu karena ia sedang melatih rakyatnya agar tidak menjadi bangsa yang bermental manja dan hanya terus disubsidi dari utang. Jika Jokowi tidak menurunkan harga BBM, itu karena dia paham bahwa nyawa perekonomian negara dan nasibnya berada di tangan Pertamina. Demikian, salam dari rakyat jelata.